Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 ingin menjelaskan terkait topik studi kasus tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang beranggota 3 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Fawaz Kafabi. Yang kedua ada teman saya, Mbak Ariska. Yang ketiga ada Mas Andika Dwi Oktavian. Nah, pada pembahasan pertama di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi kasus. Nah, pada deskripsi kasus ini sekolah dasar mulai mencoba menggunakan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, seperti menggunakan aplikasi pembelajaran atau video edukasi. Nah, namun beberapa orang tua masih merasa bahwa penggunaan teknologi ini tidak bisa efektif dan lebih baik menggunakan metode tradisional yang lebih sederhana. Nah, yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana Anda mendakapi pendapat orang tua yang kurang setuju dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa manfaat dan tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah? Yang ketiga, bagaimana cara meyakinkan orang tua tentang pentingnya teknologi dalam proses belajar mengajar tanpa mengabaikan metode tradisional? Nah, yang selanjutnya yaitu ada analisis kasus. Yang pertama, menanggapi pendapat orang tua yang kurang setuju dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, dalam menghadapi kekhawatiran orang tua ini terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, nah, kita bisa melakukan pendekatan. Nah, pendekatan yang paling efektif itu dengan menunjukkan empati dan membuka dialog dengan orang tua. Nah, dengan mendengarkan kekhawatiran orang tua secara aktif dan memahami bahwa mereka terbiasa dengan metode tradisional dan khawatir akan hilangnya nilai spiritual. Yang kedua, memberikan penjelasan yang jelas. Nah, jadi kita itu memberikan penjelasan yang jelas terkait teknologi itu bukan pengganti guru, tetapi teknologi ini alat bantu untuk belajar. Nah, justru dapat memperkaya pembelajaran dan memudahkan siswa memahami warisan budaya Islam dengan menggunakan teknologi itu tadi. Nah, yang ketiga, menekankan nilai-nilai Islam. Nah, jadi kita itu tetap bisa menjaga integrasi teknologi yang dilakukan tanpa mengurangi esensi ajaran Islam. Yang keempat, transparansi penggunaan teknologi membangun kepercayaan orang tua. Jadi kita harus melibatkan orang tua dan mengundang orang tua untuk menyaksikan langsung pembelajaran dan mengajak orang tua itu ikut mencoba aplikasi yang digunakan agar lebih yakin. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus 2, yang dimana analisis kasus 2 ini menjelaskan manfaat dan tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran SKI di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran SKI di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, yaitu manfaatnya yaitu adanya peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Karena penelitian menunjukkan bahwasanya Smart TV meningkatkan motivasi sehingga adanya juga keterlibatan siswa, motivasi siswa itu menjadikan bahwasannya pembelajaran SKI itu tidak membosankan, karena target-target ini materi pembelajaran SKI itu dianggap membosankan karena dengan metode ceramah saja. Teknologi ini
juga memvisualisasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam berbentuk video, animasi, simulasi interaktif. Sehingga dengan adanya teknologi ini kita bisa menghidupkan peristiwa sejarah ini dianggap tidak membosankan dan menjadi nyata bahwasannya sejarah itu ada ketika dipelajari oleh siswa di jenjang MI ataupun juga SD. Selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan yang pertama yang saya dapatkan yaitu infrastruktur dan sumber daya. Jadi maksud berkaitan dengan infrastruktur dan sumber daya yaitu jumlah perangkat di sekolah ini harus jumlahnya sama dengan jumlah siswanya, dan juga harus mempunyai koneksi internet yang stabil, dan juga mempunyai anggaran dana yang cukup untuk perawatan teknologi tersebut. Dan yang kedua yaitu sumber daya manusia. Tantangan dalam sumber daya manusia ini, guru harus memerlukan pelatihan intensif dalam penggunaan teknologi supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mengoperasikan teknologi ketika diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi, karena ketika kita tidak ada menjaga waktu dalam menggunakan teknologi, efeknya ini akan menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap teknologi sehingga berkurangnya jiwa interaksi sosial antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa lainnya. Selanjutnya yaitu analisis 3, di mana kasusnya yaitu bagaimana cara meyakinkan orang tua dalam penggunaan teknologi di dalam proses belajar mengajar tanpa mengabaikan metode tradisional. Yaitu strategi pertama yang dapat digunakan yaitu pendekatan bertahap melalui orang tua, yang dimana orang tua ini untuk diundang ke sekolah dalam kita libatkan dalam proses pembelajaran berlangsung. Seperti contohnya sekolah mengundang para wali murid untuk melihat, kita buka simulasi pembelajaran terbuka, yang dimana pembelajaran terbuka ini guru memperlihatkan kepada wali murid pembelajaran SKI ketika dibantu dengan adanya teknologi. Nah, adanya pembelajaran SKI ini dibantu dengan adanya teknologi tidak akan merubah nilai-nilai ajaran Islam, melainkan memperkuat penyampaian nilai-nilai ajaran Islamnya. Jadi, dan juga yang perlu digarisbawahi, kerangka model yang bisa kita gunakan teknologi tanpa mengabaikan metode tradisional yaitu model blended. Jadi model blended ini seperti hafalan, diskusi, ataupun mungkin seperti kerjasama antar kelompok, itu tetap bisa kita gunakan, namun kita implementasikan, kita kolaborasikan dengan teknologi tersebut. Jadi dari sinilah kita bisa meyakinkan orang tua bahwasanya teknologi ini bukan suatu hal yang buruk untuk proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh siswa, melainkan ini adalah satu hal baru yang akan menjadikan pembelajaran SKI itu tidak akan membosankan, karena adanya teknologi yang membantu untuk memperkuat penyampaian kepada siswa dan juga tidak dianggap membosankan. Selanjutnya alternatif solusi. Di sini kami memberikan 3 alternatif. Alternatif pertama yaitu model pembelajaran blended learning. Nah, jadi model ini menggabungkan metode pembelajaran tradisional dengan teknologi secara seimbang. Dalam model ini, 60% pembelajaran menggunakan metode konvensional seperti ceramah, diskusi, storytelling. Nah, sementara 40% itu mengintegrasikan teknologi seperti video edukasi, aplikasi interaktif, dan presentasi digital. Dalam pendekatan ini memungkinkan orang tua melihat bahwa nilai-nilai tradisional tetap dipertahankan sambil memanfaatkan keunggulan teknologi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap sejarah kebudayaan Islam.
Alternatif kedua yaitu program edukasi dan demonstrasi untuk orang tua. Jadi, sekolah mengadakan workshop khusus bagi orang tua untuk memberikan contoh langsung manfaat teknologi dalam pembelajaran. Nah, program ini mencakup sesi trial pembelajaran di mana orang tua dapat melihat peningkatan antusiasme anak-anak. Nah, workshop ini menggunakan aplikasi pembelajaran dan diskusi terbuka tentang kekhawatiran mereka. Solusi ini juga melibatkan pembentukan komite orang tua yang bertugas memantau dan memberikan masukan tentang implementasi teknologi dalam pembelajaran. Alternatif yaitu implementasi bertahap dengan pilot project. Jadi, guru memulai dengan kelas pilot yang melibatkan siswa dan orang tua yang sudah mendukung penggunaan teknologi. Kemudian secara bertahap mengembangkan ke kelas lain berdasarkan hasil evaluasi. Nah, pendekatan ini memungkinkan sekolah untuk mengumpulkan data empiris tentang efektivitas teknologi, melakukan perbaikan sistem, dan membangun kepercayaan melalui bukti nyata dari hasil pembelajaran yang meningkat. Baik, dari ketiga solusi yang telah disebutkan, kami merekomendasikan satu solusi yang paling tepat, yaitu model pembelajaran blended learning. Alasan pemilihannya, model pembelajaran ini dipilih karena menawarkan pendekatan yang paling seimbang dalam mengatasi resistensi orang tua. Dengan rasio 60% metode tradisional dan 40% teknologi, solusi ini mempertahankan esensi pembelajaran SKI yang bersifat spiritual sambil memanfaatkan keunggulan teknologi. Model ini mengurangi resistensi orang tua karena tidak menghilangkan metode familiar, memiliki fleksibilitas implementasi yang tinggi, dan lebih sustainable karena tidak memerlukan perubahan drastis dalam infrastruktur atau budget sekolah. Pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi bertahap dan penyesuaian berdasarkan feedback dari semua pihak sekolah dan pihak yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu refleksi kelompok. Dari pembahasan kasus ini, kami menyadari bahwa kekhawatiran orang tua bukanlah hambatan yang harus dilawan, melainkan sesuatu yang perlu dipahami dan dibicarakan melalui komunikasi yang baik. Sebagai calon pendidik, diskusi ini mengajarkan kami pentingnya melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan pendidikan dan memahami bahwa teknologi hanyalah alat bantu yang efektivitasnya bergantung pada kemampuan guru dalam mengintegrasikannya. Nah, pengalaman menganalisis kasus ini akan menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan yang serupa saat nanti kami langsung terjun di lapangan, khususnya dalam menyeimbangkan ekspektasi berbagai pihak sambil tetap mengutamakan kualitas pendidikan siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.